Saudara, baru-baru ini muncul pernyataan dari seorang tokoh politik besar bahwa untuk menjadi anggota DPR itu butuh 40 miliar. Ini belum seberapa. Anggota DPD yang lain menyebut bahwa untuk pemilihan presiden itu bisa mencapai lebih dari pokoknya triliunan lah gitu. Tentu saja ini angka-angka yang sangat fantastis. Sulit bahkan mustahil dipenuhi oleh seorang kandidat yang mandiri. Maksudnya pakai duit sendiri. Maka itulah mengapa kandidat presiden itu mesti berjaring dengan mereka yang punya duit, para pengusaha. Dari situlah kita bisa mengerti mengapa kemudian ada oligarki, kendali oligarki di dalam politik negeri ini. Nah, apa masalahnya jika politisi itu menjalin relasi dengan oligarki? Masalahnya adalah bahwa dengan kekuatan uang yang mereka miliki, mereka itu bisa berbuat apa saja, membeli apa saja, membeli birokrasi untuk mendapatkan lisensi, izin, hak istimewa dalam satu bisnis, khususnya menyangkut pengelolaan sumber daya alam, hutan, barang tambang, dan batu bara dan sebagainya. Melalui bisnis ini, uang mereka itu makin hari makin bertambah. Lalu dengan uang yang makin banyak itu mereka menjalin lagi relasi, menjadi politisi, bahkan kemudian menjadi pengurus partai, bahkan dia bisa meloloskan juga dengan kekuatan uangnya itu sejumlah regulasi yang mereka inginkan itu. Nah, dengan uang pula mereka bisa membeli pejabat, bahkan pejabat paling tinggi ya di negeri ini, aparat keamanan, ya, kemudian penegak hukum, agar secara hukum, politik dan keamanan mereka bisa terlindungi. Saudara, kuasa oligarki tentu saja sangat membahayakan negeri ini. Bila terus dibiarkan, negeri ini akan semakin terpuruk ke jurang korporatokrasi, bukan demokrasi seperti dalam teori. Nah, dalam korporatokrasi bukan rakyat yang berdaulat, ya, seperti yang selama ini diteorikan, tapi pemilik modal lah yang berdaulat. Negara boleh saja tetap punya presiden, menteri, gubernur, pejabat-pejabat lain, ya, juga masih ada aparat penegak hukum, aparat keamanan, tapi bukan para pejabat itu yang mengatur negara ini, melainkan para oligarki. Itulah yang mengatur semuanya. Nah, pemirsa, inilah yang hari ini terjadi. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan, para pejabat itu bisa duduk di kursi yang didudukinya sekarang pun itu juga tak lepas dari kehendak oligarki. Ini bukan isapan jempol karena sudah terjadi. Ini mereka bisa menentukan siapa saja yang sebaiknya menjadi menteri atau menjadi pejabat ini dan itu. Khususnya di kementerian-kementerian strategis yang mengurusi masalah ekonomi dan sumber daya ekonomi. Kita boleh ambil contoh misalnya pergantian direksi dari sebuah BUMN tambang itu harus dibaca dalam kerangka ini. Ini ada kekuatan besar dari oligarki yang ingin merebut satu blok tambang emas yang sangat besar di Irian dan mereka melakukannya melalui langkah ini. Pemirsa, saudara sekalian, nah sebelum ini saja oligarki sudah demikian berpengaruh terhadap lahirnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan negeri ini. Contohnya apa? Contohnya seperti beberapa tahun lalu sesaat setelah penandatanganan Undang-Undang Cipta Kerja, Presiden pada 2 November 2020, itu hanya selang 1 hari, langsung memberikan perpanjangan usaha kepada satu perusahaan besar di negeri ini yang habis masa kontrak, perusahaan tambang batubara. Nah, dengan perpanjangan ini mereka mendapatkan izin usaha pertambangan khusus dengan luasan serupa lebih dari 57.000 hektar. Itu setara 3 kali luas kota Bandung. Ya. Nah, saudara, inilah yang terjadi ya, di negeri kita ini. Nah, dan ada fakta yang lebih mengerikan lagi soal ini, ya, bahwa sesungguhnya di negeri ini itu potensi sumber daya alam, khususnya batu bara itu sangat besar. Nah, lebih dari 52% saat ini itu dikuasai oleh 7 perusahaan besar. Persisnya mereka menguasai lebih dari 370.000 hektar ladang batu bara yang jika diasumsikan harga per tonnya itu $70, maka potensinya itu kurang lebih sekitar 13.000 triliun. Ya. Padahal ini hari harga batu bara sudah lebih dari $350. Sudah 5 kali lipat. Berarti potensinya 13 kali 5, 65.000 triliun.
Nah, bukankah dengan potensi sebesar itu bila dikelola negara hasilnya bisa dipakai untuk kepentingan rakyat? Tapi mengapa melalui Undang-Undang Minerba tahun 2020 menggantikan Undang-Undang Minerba tahun 2009 itu malah diserahkan kembali kepada perusahaan swasta pada 7 perusahaan tadi itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama tentu saja ya, saudara harus segera dihentikan penguasaan sumber daya alam oleh korporasi. Karena disitulah sumber kekuatan finansial mereka. Ini tentu saja tidak mudah karena pasti mereka tidak tinggal diam. Karena itu diperlukan figur pemimpin yang kuat yang tidak mudah ditundukkan oleh oligarki. Kemudian yang kedua, di atas semua negeri ini harus diatur dengan aturan yang baik, yang datang dari zat yang baik. Itulah syariah Islam. Nah, penerapan syariah secara kafah akan memastikan bahwa negara itu diatur dengan benar, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan cara itu, sumber daya alam termasuk tambang batu bara yang tadi sangat besar itu akan dikelola oleh negara melalui sebutlah BUMN yang hasilnya akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan seluruh rakyat, bukan kesejahteraan atau kenikmatan korporat seperti yang selama ini terjadi. Bila bukan syariat Islam, kita pasti akan tetap terus dicengkeram oleh kapitalisme. Nah, seperti yang terjadi ini hari. Di lingkungan seperti itulah oligarki akan terus tumbuh, makin hari makin kuat. Pun bila ada penerapan syariah, tapi tidak secara kafah, juga tidak akan bisa menyentuh nilai-nilai atau perkara-perkara substansial dalam pengelolaan sumber daya alam yang tadi dijelaskan. Padahal disitulah salah satu pangkal tumbuh kuatnya oligarki. Oleh karena itu, bila kita ingin sungguh-sungguh mengentaskan negeri ini dari cengkeraman oligarki, maka harus dikeringkan kolam bagi tumbuh besarnya oligarki itu. Apa itu kolam yang membuat oligarki makin membesar? Sistem kapitalisme. Dan satu-satunya penantang tangguh kapitalisme tak lain adalah Islam dengan syariah kafah. Saudara, itulah yang harus kita lakukan jika kita betul-betul ingin membebaskan negeri kita ini dari cengkeraman oligarki dan kita bisa meraih kebaikan bersama. Bagaimana menurut saudara? Tulis di kolom komentar. Wassalam.